Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Resmi, finalis pembalap MotoGP pertama menang 3 pabrikan. Pembalap Spanyol, Maverick Vinales baru saja mencatat sejarah penting dalam Grand Prix balap motor, usai memenangi balapan utama MotoGP AS, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Kemenangan Vinales di kota menjadi kemenangan pertamanya dengan pabrikan Aprilia. Catatan ini sekaligus menjadikan pembakap bernomor start 12 itu sebagai rider pertama yang menang dengan 3 motor berbeda dari 3 pabrikan berbeda. Sebelumnya Vinales pernah menang menggunakan Suzuki, kemudian Yamaha dan sekarang berhasil menang dengan Aprilia. Vinales pertama kali naik ke MotoGP pada 2015 silam bersama Suzuki, membela pabrikan Jepang selama 2 tahun sampai akhir 2016. Dalam rentang waktu itu, dia berhasil meraih 1 kemenangan di MotoGP Inggris musim 2016. Kemudian mulai 2017 sampai pertengahan musim 2021, Vinales membela Yamaha dengan meraih total 8 kemenangan dengan Moan. Mulai pertengahan 2021 sampai sekarang Vinales menjadi pembalap Aprilia, tepat di Texas hari ini dia meraih kemenangan perdana dengan motor Noale. Saya merasakan semangat dan dorongan dari semua penggemar di Amerika, itu spektakuler, kami telah membuat sejarah dan saya bermimpi, kata Vinales dalam berita motorsport.com, berbicara setelah balapan usai. Sebelum era MotoGP modern, ada 3 pembalap yang menang dengan 3 pabrikan berbeda di kelas utama. Mereka adalah Mike Hailwood Norton, MV Agusta dan Honda, Randy Mamola Suzuki, Honda, dan Yamaha Eddie Lawson, Yamaha, Honda Cagiva. Masalah aneh rem depan penyebab Marquez crash. Pembalap Spanyol, Marc Marquez bersemangat menjalani seri MotoGP Amerika Serikat, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Berbekal pengalaman panjang dengan 7 kali kemenangan di lintasan kota, nama Marquez masuk sebagai favorit memperebutkan kemenangan. Benar saja, sepanjang balapan Marquez melaju sangat kencang, tampil kompetitif dan sempat memimpin balapan. Sayangnya, rider satelit Gresini Racing itu terjatuh ketika melintasi tikungan 11 Austin, dia tersungkur karena masalah misterius pada rem depan. Yang penting adalah kami berada di jalur yang benar dan itu benar, jatuh ketika saya memimpin, kata Marquez di Texas, berbicara kepada Sky Sport MotoGP, seperti dikutip formulapassion.it. Ketika Anda memasuki proyek baru ada hal-hal kecil yang perlu dipahami, tapi untuk saat ini saya tenang karena semua yang terjadi pada saya ada alasannya. Kami harus terus bekerja, hari ini levelnya bagus dan saya merasa baik. Sayang sekali kecelakaannya, tapi ada alasannya dan itu yang paling penting, jelas Marquez. Lebih lanjut, Marquez mengatakan kecelakaan kali ini berkaitan dengan masalah rem depan. Ketika seorang pembalap terjatuh, kesalahan terakhir ada di tangan pembalap, tapi ada alasannya, akui Marquez. Selama balapan, saya kesulitan dengan rem depan, tuasnya menyentuh jari saya dan saya tidak bisa mengerem dengan baik. Ini juga mengapa saya ingin beralih ke posisi pertama, untuk memahami apakah perubahan suhu telah mengubah situasi. Tapi di bagian pengereman itu kecepatannya terlalu tinggi dan saat saya rem tidak ada apa-apa, serunya menerangkan. Saya harus melakukannya, pengereman, 2 kali dan yang kedua kecepatannya terlalu tinggi. Kecelakaan terjadi lebih awal karena saya tertangkap ketika saya tidak berpikir tekanannya begitu kuat, tuturnya menerangkan. Ini menjadi kedua kalinya Marquez pulang dengan 0 poin, sebelumnya di Portugal dia hanya finish ke-16 setelah sempat terjatuh. Anak ajaib MotoGP Pedro Acosta makin menggila, finish nomor 2 dan 3 kali ungguli juara dunia. Anak ajaib MotoGP, Pedro Acosta, semakin menggila dalam balapan terbaru di GP Amerika, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024 di Circuit of the Americas, kota Austin. Acosta sudah tampil hebat di sesi kualifikasi sehari sebelum balapan utama. Pembalap debutan di MotoGP 2024 ini mengambil posisi start di belakang Maverick Vinales yang meraih pole position. Di balapan sprint, pembalap Red Bull Gas T3 ini finish di urutan keempat. Dalam balapan hari Minggu, Acosta sempat memimpin selama beberapa lap. Akhirnya dia finish di posisi kedua di belakang Vinales yang menjadi pemenang. Hasil itu adalah podium kedua bagi Acosta dalam 3 balapan yang sudah berlangsung di MotoGP 2024. Dalam balapan sebelumnya di Portugal, pembalap berusia 19 tahun ini finish di posisi ketiga.
Finish kedua di kota adalah pencapaian terbaik Pedro Acosta sejauh ini dalam tahun pertamanya di kelas utama. Mantan juara dunia Moto3 dan Moto2 ini terus tampil memukau. Hampir tidak pernah melakukan kesalahan, Acosta selalu menyelesaikan lomba dengan mendapatkan poin. Performanya bahkan mengungguli sang juara bertahan, Francisco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu pernah gagal finish di seri Portugal. Faktanya, Acosta selalu unggul atas Bagnaia dalam 3 balapan terakhir. Di balapan utama Portugal, Acosta finish ketiga sementara Bagnaia gagal menyelesaikan lomba. Dalam balapan sprint MotoGP Amerika 2024, Acosta finish di P4, unggul 4 posisi atas Bagnaia. Di balapan utama MotoGP Amerika 2024, Acosta kembali unggul. Sementara dia naik podium di urutan kedua, Bagnaia hanya finish di posisi 5. Alhasil, Pedro Acosta juga mengungguli murid Valentino Rossi di klasemen pembalap MotoGP 2024. Acosta sudah mengoleksi 54 poin untuk berada di posisi keempat. Dia hanya kalah dari Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Vinales. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi kelima dengan baru mengumpulkan 50 poin. Sebagai perbandingan, performa debutan terbaik musim lalu, Augusto Fernandes, tidak sebagus Acosta. Bagnaia keok di kota gara-gara getaran aneh motor. Pembalap Italia, Francisco Bagnaia gagal memaksimalkan akhir pekan MotoGP AS. Rider andalan Ducati Lenovo itu hanya finish ke-8 dalam sprint, dia kemudian finish ke-5 dalam balapan. Bagnaia sangat sulit meraih kemenangan atau setidaknya menjangkau podium. Untuk balapan utama, Bagnaia mengalami masalah getaran, yang berimbas pada keseimbangan motor dan mempengaruhi masa pakai ban, membuatnya tak dapat melaju untuk mengejar para rival. Hasil ini membuat Bagnaia turun satu posisi ke urutan kelima dalam klasemen sementara dengan terpaut 30 poin dari pemimpin kejuaraan, Jorge Martin Prima Pramac Racing. Saya menggunakan ban belakang lunak dari sprint saat pemanasan di pagi hari untuk memahami apakah ban lunak akan bertahan sepanjang jarak, kata Bagnaia usai balapan, seperti diwartakan Speedweek.com. Menurut saya itu adalah pilihan yang tepat. Maverick dan Pedro menggunakan ban medium. Dan mereka berada pada kecepatan yang baik bahkan setelah beberapa lap. Tapi jika Enea melakukan lebih sedikit kesalahan, maka dia juga bisa berjuang untuk meraih kemenangan dan dia juga menggunakan ban lunak, seru Bagnaia. Lebih lanjut, Bagnaia menjelaskan tentang performanya sendiri. Balapan saya sebenarnya dimulai dengan baik. Hingga lap ke-6, saya pikir saya bisa bertarung demi kemenangan atau podium. Lalu saya mendapat getaran kuat di sisi kiri. Saya kemudian menghancurkan ban di sisi kanan. Juga sangat sulit untuk melakukan tikungan ke kanan. Itu sangat sulit, saya mencoba mengatur segalanya. Saya hanya bertahan sejak sekitar lap ke-7 dan seterusnya, tutur juara bertahan itu. Kami harus memahami situasinya dan kemudian menyelesaikannya. Bagi saya situasinya mirip dengan tahun 2022, di mana saya juga harus bertahan dan bermain lebih bertahan di awal tahun. Tapi saya sangat percaya pada tim saya bahwa kami bisa mengendalikannya lagi dengan ketenangan yang diperlukan, kami akan berjuang untuk menjadi yang teratas lagi, harap Bagnaia. Balapan berikutnya akan berlangsung di Jerez, Spanyol pada tanggal 28 April mendatang. Klasemen sementara MotoGP usai GP Amerika Serikat 2024. Pembalap kelahiran Madrid, Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara kendati gagal menang di MotoGP Amerika Serikat, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Martin bahkan kehilangan podium di lap-lap terakhir, namun rider satelit Prima Pramac Racing tetap memimpin kejuaraan dengan total 80 poin. Pembalap Italia, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, mengejar di posisi kedua dengan membawa 59 poin. Sementara pembalap Spanyol lainnya, Maverick Vinales Aprilia Racing, berhasil naik ke posisi ketiga dengan 56 poin. Pedro Acosta, Red Bull Gas Tech3, 54 poin dan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, 50 poin, masing-masing menduduki posisi keempat dan kelima. Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Austin, Amerika Serikat 2024.